Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Amaya Ramadhani. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan schedule front office periode dari tanggal 1 sampai 30 April 2026 untuk Four Seasons Hotel Bukit Tinggi. Di sini dari schedule-nya bisa kita lihat bahwa untuk karyawannya sendiri terdiri dari 8 orang dan 3 orang daily worker. Karyawannya terdiri dari Andi, yaitu senior, ada Budi, Citra, Dinda, Eko, Fajar, Gina, dan Hani. Selanjutnya John, Akbar, dan Ali merupakan daily worker. Di sini kita menggunakan pola off. Setelah off kita evening, setelah evening kita morning, setelah morning kita night. Untuk shift night kita khususkan kepada laki-laki karena perempuan tidak memakai shift night. Jadi selanjutnya kita akan menggunakan pola seperti itu selanjutnya. Dari off, evening, lalu morning, lalu night. Kecuali yang perempuan kita off, evening, lalu morning, lalu off lagi. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke analisis masalah. Di sini yaitu Andi dan Citra meminta libur pada tanggal 10, 11, dan 12. Jadi pada tanggal 10, 11, 12 Citra dan Andi yaitu meminta libur atau cuti bersamaan. Jadi untuk cara mengatasinya yaitu dengan memakai staff daily worker cadangan atau untuk menutup kekosongan, lalu memindahkan staff yang paling fleksibel ke shift yang kosong, karena FO harus tetap memenuhi komposisi minimal tiap shift. Penyesuaian paling aman adalah menjaga 3-3-2, yaitu 3 orang pagi, 3 orang sore, dan 2 orang malam. Tetap terpenuhi dan tidak memindahkan orang yang baru selesai naik ke morning. Agar kalau misalkan kita langsung naik ke morning, otomatis staff tersebut tidak mendapatkan istirahat. Kita menjauhkan dari hal-hal seperti itu. Jadi untuk pola kita yaitu evening, morning, night, baru libur. Lalu evening lagi, morning, lalu night lagi. Oke, selanjutnya staff sakit. Jadi Fajar sakit di tanggal 20 sampai tanggal 22. Ini kan kondisi yang urgent ya. Jadi kita otomatis kita juga memanggil daily worker, yaitu ada John, Akbar, dan Ali. Karena di hari tersebut juga ada 3 orang yang off, otomatis kita memanggil daily worker. Dan untuk solusinya sama seperti kondisi cuti tadi, yaitu tetap memprioritaskan lebih cepat si Fajar tadi karena dia kan sakit, jadi urgent. Jadi kita harus memenuhi dengan meminta staff daily worker. Kalau tidak ada pengganti atau staff yang kalau tidak ada pengganti daily worker atau lembur, kita harus misalkan seperti staff yang paling siap dan paling ringan bebannya bisa dipindah sementara, terutama untuk menutup morning atau evening. Oke, selanjutnya kita analisis masalah ke pembatasan shift. Jadi si Gina ini kan dia meminta morning dari tanggal 25, 26, 27, 28. Gina 26, 28. Jadi dia minta morning karena mungkin ada kebutuhan mendesak atau dia memerlukan, ya adalah seperti itu. Jadi pada tanggal itu Gina harus ditempatkan hanya di morning, lalu shift evening dan night dialihkan ke staff lain yang masih fleksibel. Ini berarti beban penyelesaian jatuh ke staff lain. Jadi perlu keseimbangan agar tidak ada satu orang yang terlalu sering menutup kekosongan. Oke, selanjutnya kita masuk ke strategi menjaga keseimbangan shift. Jadi untuk strateginya adalah rotasi shift yang berulang secara adil, pembatasan naik secara ketat, dan pengecekan mingguan agar tidak ada staff yang bekerja lebih dari 5 hari berturut-turut. Selain itu, setiap staff sebaiknya mendapatkan kombinasi morning, evening, dan night yang mendekati seimbang, kecuali staff yang memang punya batasan khusus seperti Gina. Jadi dalam artian khusus yaitu harus sesuai pola. Kita misalkan setelah off kita evening, setelah evening kita morning, lalu night, kecuali yang perempuan tidak mendapatkan shift night.
Oke, selanjutnya kita masuk ke evaluasi keadilan jadwal. Jadi untuk pertanyaannya dari analisis masalah itu, apakah pembagian shift sudah adil? Secara umum pembagian shift pada roster ini sudah cukup adil karena setiap shift tetap terpenuhi dan beban kerja pada dasarnya sudah dibagi ke seluruh staff. Selain itu, adanya daily worker juga membantu menjaga keseimbangan saat terjadi kekurangan tenaga. Namun memang ada beberapa penyesuaian yang membuat pembagian terlihat tidak sepenuhnya merata. Misalnya Gina tadi meminta morning, dia off sebelumnya, tapi dia langsung minta morning 3 hari dari tanggal 25 sampai 28. Itu kan situasi yang urgent, sehingga staff lain jadi karena situasi Gina itu, staff lain harus menyesuaikan untuk mengisi shift evening yang seharusnya Gina tadi, dan naik juga. Kondisi seperti cuti bersamaan dan staf sakit juga membuat beberapa staf lebih sering mendapatkan shift tertentu, terutama naik. Jadi meskipun mendapatkan shift tertentu, terutama naik, jadi meskipun secara keseluruhan sudah adil, tetap ada sedikit ketidakseimbangan yang disebabkan oleh kebutuhan operasional dan kondisi khusus. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, siapa yang paling banyak mendapat naik shift? Jadi dari roster yang ada, shift naik lebih sering diisi oleh Budi, Eko, dan John. Budi, Eko, dan John, dia sering mendapatkan shift naik. Hal ini dikarenakan dalam pengaturan jadwal, staf perempuan memang tidak ditempatkan di shift naik, sehingga otomatis pembagian shift malam difokuskan kepada staf pria. Akibatnya, staf laki-laki tersebut terlihat lebih sering mendapat naik dibanding yang lain. Meskipun begitu, kondisi ini masih wajar karena mengikuti aturan operasional yang sudah ditetapkan. Oke, selanjutnya kita masuk pertanyaan selanjutnya, yaitu siapa yang paling banyak mendapat libur? Dari roster yang ada, jumlah hari libur sebenarnya sudah cukup seimbang. Namun ada beberapa staff yang terlihat lebih banyak libur karena kondisi tertentu. Misalnya Andi dan Citra karena dia meminta libur atau cuti bersamaan. Seperti Andi dan Citra tadi memiliki tambahan hari tidak masuk karena cuti pada tanggal 10 dan 12, 10 sampai 12, sehingga jumlah libur mereka lebih terlihat lebih banyak pada periode tersebut. Selain itu, Gina juga memiliki penyesuaian jadwal karena hanya bisa bekerja di shift morning saja. Pada tanggal 25 sampai 28. Serta daily worker yang memang tidak bekerja setiap hari karena sistem bergiliran. Jadi perbedaan jumlah libur ini bukan karena tidak adil, tetapi karena menyesuaikan kondisi seperti cuti, pembatasan shift, dan kebutuhan operasional. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, apakah ada potensi kelelahan kerja? Secara umum, potensial kelelahan kerja itu tetap ada, terutama pada staf yang lebih sering mendapatkan shift naik, karena jam kerja malam lebih berat dan membutuhkan waktu istirahat yang cukup. Resiko juga meningkatkan pada periode tertentu seperti tanggal 10 sampai 12 saat ada cuti, 15 sampai 18 high season, dan 20 sampai 22 saat staf sakit karena beban kerja menjadi lebih tinggi. Namun kondisi ini masih bisa dikendalikan selama jadwal tetap mengikuti aturan seperti tidak bekerja lebih dari 5 hari berturut-turut dan tidak langsung dari shift naik ke morning, karena itu sangat tidak boleh. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis masalah yang solusi manajerial. Apakah perlu daily worker? Jawabannya yaitu untuk daily worker ini kita sangat perlu, yaitu bahkan ini sangat membantu untuk kondisi cuti, sakit, dan high season. Daily worker cocok sebagai buffer agar operasi FO tetap berjalan sesuai dengan yang diinginkan tanpa memaksakan staf inti bekerja berlebihan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah perlu overtime? Ya, tetapi hanya untuk kondisi darurat dan jangka pendek. Overtime tidak boleh dijadikan solusi utama
karena bisa menambah kelelahan, menurunkan kualitas layanan, dan membuat jadwal kerja tidak sehat. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apakah perlu cross training? Sangat perlu. Cross training membantu semua staff bisa saling menutup morning, evening, dan night saat ada kekosongan. Ini juga membantu saat ada pembatasan shift seperti Gina, sehingga hotel tidak perlu atau tidak terlalu tergantung pada satu orang saja. Dan untuk yang terakhir, strategi jangka panjang apa yang dilakukan untuk FO? Jadi strategi jangka panjang untuk FO, kita perlu memperkuat pengelolaan sumber daya manusia agar operasional tetap stabil dalam berbagai kondisi. Hal ini dapat dilakukan dengan menyiapkan tenaga cadangan yang siap digunakan saat terjadi cuti, sakit, atau peningkatan okupansi, serta meningkatkan kemampuan staf melalui pelatihan agar lebih fleksibel dalam menangani berbagai tugas. Selain itu, manajemen juga perlu melakukan pemantauan beban kerja secara berkala untuk memastikan tidak ada staf yang bekerja secara berlebihan. Dengan langkah ini, kualitas pelayanan dapat tetap terjaga, risiko kelelahan dapat dikurangi, dan kinerja tim front office menjadi lebih optimal. Sekian schedule front office dari saya sendiri, Dinda Amalia Ramadhani. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan kata, dan tidak jelas. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.